Ta'ala. Yang saya hormati para diskutur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan presentasi pada malam ini. Saya selaku dan selaku adalah SDM pada malam hari kita mulai. Hal yang perlu saya sampaikan selaku pertama, saya akan buka terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak Ibu ingin bertanya setelah mendapatkan penjelasan paparan materi dari presenter, bisa Bapak Ibu tanya kepada moderator melalui chat yang ada di bawah atau melambaikan tangan. Insya nanti akan dipandu oleh moderator. Ini saja barangkali sementara yang perlu saya sampaikan, dan jangan lupa kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi presentasi nanti di akhir kegiatan sebagai bukti bahwa kita sudah mengikuti kegiatan. Dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan presentasi pada malam hari ini saya nyatakan dibuka dan saya serahkan kepada moderator untuk memandu acara pada malam hari ini. Pada yang terhormat Ibu Lucy, saya persilahkan untuk menjadi moderator dampingi presenter. Saya Bu Yusi. Baik, terima kasih Pak Hamzah sebagai host tadi sudah memperkenalkan saya sebagai moderator. Sebelum kita mendengarkan paparan dari presenter kita pada malam hari ini, sedikit mungkin saya akan membacakan tentang kurikulum PT beliau. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang menyenangkan untuk nanti diberikan kepada siswa di kelas. Mungkin sedikit paparan sedikit saja bahwa sebagaimana kita ketahui kegiatan pembelajaran itu merupakan bagian yang paling penting dalam implementasi kurikulum. Oleh karena itu, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pembelajaran, maka dapat diketahui melalui kegiatan pembelajaran. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas oleh Ibu presenter kita pada malam hari ini tentang bagaimana sih kalau kita ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan di kelas sehingga anak nanti mungkin tidak membosankan untuk diterima oleh siswa. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum kita-nya. Presenter kita pada malam hari ini adalah Ibu Emalia Fatimah MPD. Beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 17 Oktober tahun 1988. Masih muda sekali Ibu. Itu di SD Negeri Kadungmangu 06 Babakan Madang. Beliau bertugas dari tahun 2014 sampai sekarang 2020. Alamat beliau di Cibipak Residen Nangewer Cibinong. Nah, untuk latar belakang pendidikan, beliau itu asli Mojang Malaya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai S1 PGSD UPI ditempuh di kota Tasikmalaya. Nah, untuk S2-nya beliau tempuh di UNJ. Nah, Ibu Emalia Fatimah ini merupakan seorang ibu dari dua orang putra dan putri. Pada malam hari ini beliau akan memaparkan tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Emalia Fatimah, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Emalia, mangga Bu. Oke, terima kasih Bu Yusi yang sudah memaparkan kurikulum PT-nya.
tidak terpotong sedikit pun. Terima kasih, udah panjang sekali ya. Padahal semuanya insya Allah masih kenal ya dengan saya. Oke, terima kasih juga Iya, kepada Pak Hamzah sebagai host kita yang sudah menyiapkan room malam hari ini. Terima kasih semuanya dan selamat datang Bapak Ibu siap Bu. partisipan malam ini. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh host dan moderator kita, malam ini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin sebenarnya kita sudah paham ya, karena kita memang seorang guru biasa melakukan pembelajaran, mungkin sedikit mengulas kembali atau mungkin sharing pengalamannya boleh ya. Seperti yang tadi sudah dipaparkan moderator, ini nama saya, nomor kontak dan email saya, silahkan. Nah, jadi target pembelajaran malam hari ini yaitu dapat menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari perancangan pembelajaran sampai pada penerapannya. Nah, di sini kita harus paham terlebih dahulu mungkin prinsip belajar itu apa sih. Nah, jadi prinsip belajar itu adalah landasan berpikir, berpijak, dan sumber motivasi dalam proses interaksi antara pendidik dan peserta didiknya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi melalui kegiatan yang menyenangkan tentunya, sehingga peserta didik menjadi termotivasi secara aktif dan mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga dengan peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya, diharapkan peserta didik itu nanti akan mampu menjadi seseorang yang siap menghadapi permasalahannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama yaitu prinsip pembelajarannya itulah respon akan diulang bila akibat yang ditimbulkan menyenangkan. Jadi seorang siswa itu akan mengulang responnya jika hal tersebut menyenangkan. Nah, menyenangkannya itu seperti apa? Nah, berarti ada implikasinya bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan. Nah, seorang guru itu harus membuat pelajaran yang menyenangkannya itu seperti apa? Nah, di sini seperti yang kita pahami, respon itu adalah suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail atau pengaruh atau penolakan seperti itu. Nah, sedangkan umpan baliknya itu adalah suatu proses kegiatan belajar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Jadi sehingga respon itu akan diulang-ulang jika menyenangkan bagi siswa dan cenderung untuk mengulangnya kembali karena ingin memelihara akibat yang menyenangkan. Nah, pasti guru juga sama kan ketika anak itu menghasilkan respon yang baik, pasti kan kita juga ingin hal tersebut tetap dipelihara oleh siswa seperti itu. Jadi di mana ketika siswa memberikan umpan baliknya itu yang positif, maka kita harus memberikan sebuah suaranya putus-putus ya Bu. Oke, sebentar ya. Suara putus Bu. Emma, saya dan Bu Yusi. Oke, halo, sudah terdengar? Sudah terdengar jelas? Oh ya, silakan dilanjutkan. Oke. Halo Bu Emma, Bu Emma suaranya hilang Bu. Oh iya. Ya, sudah Bu. Halo Bu, Bu Emma ya. Silakan. Ya, saya sudah terdengar ya. Iya Bu, silakan Bu Emma lanjut. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, prinsip pembelajarannya adalah perilaku belajar tidak hanya akibat dari respon, tetapi juga pengaruh kondisi lingkungan siswa. Jadi tidak hanya dari kita sebagai gurunya atau pendidiknya juga, tapi lingkungan sekitar siswa juga berpengaruh. Sehingga implikasinya itu di mana lingkungan belajar itu harus kondusif. Nah, membuat lingkungan belajar yang kondusif itu seperti apa? Nah, berarti kita harus membuat kelas yang menyenangkan, pengelolaan kelasnya juga yang baik, kemudian mood anak juga ketika belajar harus baik juga sehingga anak itu menjadi kondusif. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan hal tersebut kita harus menggunakan metode dan media yang bervariasi. Dengan adanya metode dan media yang bervariasi, pasti pembelajaran
lingkungan yang kondusif untuk anak juga untuk belajar pasti akan terbentuk seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, prinsip pembelajarannya adalah perilaku yang dihasilkan akan berkurang bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan. Balik lagi seperti yang tadi di poin pertama. Jadi semua itu harus menghasilkan respon yang menyenangkan, akibat yang menyenangkan. Jadi ketika perilaku yang dihasilkan itu pasti berkurang jika tidak memang menyenangkan. Pasti misalnya kita belajarnya terlalu monoton, banyak ceramah. Nah, otomatis anak juga ngapain sih belajarnya kayak gini seperti itu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita harus implikasinya yaitu pemberian isi pembelajaran itu harus bermakna dari kehidupan siswa sehari-hari. Jadi harus berbasis kompetensi. Nah, sekarang kan sesuai dengan kompetensi kurikulum 2013 semuanya memuat seperti ini. Nah, di mana pembelajaran tidak harus menonton. Ada siswa pura-pura jadi wartawan, mewawancarai, atau mungkin ada siswa yang mewawancari gurunya ataupun siapa di lingkungan sekolah. Jadi pasti akan menyenangkan dan anak juga akan menghasilkan perilaku yang positif seperti itu. Nah, untuk prinsip pembelajaran yang keempat, belajar yang terbatas akan ditransfer ke situasi lain secara terbatas pula. Jadi implikasinya yaitu kegiatan belajar harus dikaitkan dengan yang pertama, kondisi yang nyata. Jadi Halo harus Bu Emma. kontekstual. Iya Bu. Halo, terdengar? Halo. Halo Ibu. Nah, oke. Jadi harus kontekstual. Yang kedua harus berkaitan dengan lingkungannya. Silakan Bu, dilanjut Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, Iya Bu, dilanjutkan Bu. harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Itu. Prinsip pembelajaran yang kelima yaitu belajar mengeneralisasi dan membedakan adalah dasar untuk belajar yang kompleks. Nah, menggeneralisasi di sini berarti implikasinya penyajian materi harus sistematis. Ya, dari hal-hal yang kecil kemudian menjadi sesuatu yang kompleks. Iya, iya. Oke, sebentar. Oke, sudah terdengar? Ya, jelas Bu, silakan. Kita balik lagi ke yang kelima. Jadi implikasinya penyajian materi harus sistematis. Nah, sistematis di sini seperti halnya pembelajaran dengan kerucut yang dipaparkan oleh kerucut pengalaman. Misalnya dari pengalaman langsung, kemudian pengalaman tiruan, kemudian dramatisasi, kemudian pembelajaran melalui contoh. Nah, seperti itu kan, jadi semakin kerucutnya ke atas, semakin mengkerucut, berarti pembelajarannya itu semakin kompleks. Nah, misalnya dengan lambang dan lain sebagainya, itu kan biasanya di SMA. Jadi pembelajaran di SD yang semua kontekstual, semakin lama semakin tinggi di SMA, maka itu semakin abstrak. Nah, itu abstrak itu berarti kan sistematis. Kita tidak belajar langsung tiba-tiba anak SD dikasih pembelajaran yang abstrak gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan contoh maupun non-contoh atau dikenal dengan pembelajaran example dan non-example. Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus menggunakan pembelajaran contohnya ini seperti apa. Nah, ataupun yang tanpa non-contoh pun jadi disesuaikan dengan pembelajarannya. Prinsip pembelajaran yang keenam yaitu kesiapan mental mempengaruhi perhatian dan ketekunan selama proses belajar berlangsung. Di mana implikasinya perlu menarik perhatian peserta selama pembelajaran berlangsung, yaitu melalui penggunaan media pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya seperti itu. Halo Bu. Agak terputus-putus ya Bu suaranya. Iya, mohon maaf. Sinyalnya kurang bersahabat. Oke, yang ketujuh sekarang sudah terdengar? Sudah, silakan. Ya, sudah. Yang ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi kecil-kecil disertai cara penyelesaiannya untuk setiap langkah akan mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran.
Jadi kita ada bagusnya itu di suatu pembelajaran tidak harus kelompok besar satu kelas. Jadi ada bagusnya kita membagi anak itu ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, dengan adanya kelompok-kelompok kecil tersebut akan mempercepat langkah siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran karena di kelompok kecil itu siswa akan dituntun untuk berdiskusi dengan temannya seperti itu. Kemudian, nah, implikasinya untuk kita yang harus diingat itu yaitu penggunaan buku teks terprogram. Jadi kita jangan sampai besok itu kita mau belajar apa nih? Kita tidak ada programnya, main asal comot aja, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus terprogram besok pembelajaran, misalnya kita mau belajar aritmatika, berarti buku teksnya itu diambil dari yang mana, modul yang mana, dan paket belajarnya seperti apa. Kemudian yang kedelapan adalah prinsip belajarnya kebutuhan menyederhanakan materi yang kompleks dapat dilakukan dengan menggunakan suatu model. Nah, di sini implikasi yang harus diperhatikannya yaitu penggunaan media dan metode pembelajarannya itu harus tepat. Seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya seperti ini berarti bermanfaat bagi peserta didiknya itu di mana media dan model pembelajaran dapat membangkitkan minat dan keinginan siswa untuk meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar sehingga penggunaan media dan model pembelajarannya itu membantu keefektifan proses pembelajaran serta informasi dari pendidik kepada peserta didik gitu. Jadi sebagai medianya itu benar-benar membantu pendidik untuk menyampaikan informasi-informasi pembelajaran seperti itu. Jadi seperti ini ya. Yang ke-9 adalah keterampilan tingkat tinggi pada dasarnya terbentuk dari keterampilan yang sederhana. Keterampilan tingkat tinggi sekarang mungkin sedang booming ya, yang kita kenal dengan istilah high order thinking skill atau HOTS. Nah, di sini mengambil dari teori Piaget di mana kognitif yang dipakai itu dari mulai kognitif keempat, kelima, dan keenam. Nah, karena memang untuk kognitif level 1, 2, dan 3 itu termasuk low. Ya, jadi diusahakan kita memakai keterampilan tingkat tinggi. Tapi keterampilan tingkat tinggi ini dasarnya tidak harus tiba-tiba anak berpikiran HOTS, tapi anak juga memang sebelumnya di dasarnya mungkin di kelas rendah untuk SD ya, dibiasakan terlebih dahulu untuk memakai keterampilan yang sederhana dari mulai C1, C2, C3. Nah, mungkin pelan-pelan misalnya dari 10 soal kita ada yang 4-nya low dulu, baru yang 6-nya hot seperti itu. Nah, mungkin nanti di tingkat SMP, SMA juga seperti itu. Jadi dibiasakan untuk selalu berpikiran tingkat tinggi. Nah, jadi implikasinya selain dari itu juga tujuan pembelajaran harus dianalisis sehingga belajar itu menjadi sistematis. Nah, jadi nanti kita analisis tujuan pembelajarannya itu seperti apa, berarti HOTS-nya seperti apa. Nah, itu akan memudahkan hasil untuk pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ke-10 adalah belajar akan lebih cepat bila siswa memperoleh umpan balik dan cara meningkatkannya. Nah, di mana implikasinya kemajuan siswa harus diinformasikan secara teratur. Jadi ketika kita sudah selesai satu kompetensi, misalnya kompetensi pembelajaran, satu KD ataupun satu bab misalnya di sekolah, nah kita harus sampaikan kepada siswa ataupun orang tua siswa. Nah, kalian sudah mencapai KKM di ini atau kalian bagus di bagian yang ini. Nah, berarti yang kurangnya tolong diperbaiki sehingga ketika nanti muncul di bab selanjutnya atau di materi selanjutnya kalian bisa lebih baik lagi. Jadi harus ada umpan baliknya. Nah, umpan baliknya ya berarti yang positif dikasih reward. Nah, untuk yang salah itu terus dilakukan perbaikan. Jadi tidak berupa hukuman tapi perbaikan, mendampingi sehingga yang negatifnya itu ketika dia belum memenuhi kelulusan itu dia bisa lulus di konsep selanjutnya. Untuk prinsip yang ke-11, perkembangan dan kecepatan siswa dalam belajar sangat bervariasi.
Jadi kita jangan sampai pukul rata satu kelas semuanya kecepatannya lebih. Padahal bermacam-macam. Ada yang memang cepat sekali kategori A ataupun yang low di kategori C. Jadi kita harus disesuaikan, variasikan untuk yang kategori A seperti apa, yang B seperti apa, dan yang C seperti apa. Nah, secara ringkasnya implikasinya itu adalah strategi pembelajarannya harus tepat dari seorang guru ketika akan mengajar dengan beraneka ragam dan beraneka variasi siswa tersebut. Sehingga perlu menyediakan materi yang dirancang secara individual. Jadi memang ketika memang untuk kategori A mungkin materinya agak dilebihkan. Nah, untuk yang kategori C mungkin lebih ditambahkan ada pendampingan-pendampingan terhadap materi yang dilakukan proses pembelajaran saat itu, seperti itu. Nah, ataupun mungkin bisa juga dengan menggunakan kemampuan dari siswa yang kategori A untuk menjadi tutor teman sebaya bagi yang kategori C, seperti itu. Jadi nah seperti ini. Jadi memberi kesempatan kepada peserta maju sesuai kemampuannya. Jadi mungkin kalau yang memang kategori C memang dia tidak sanggup untuk ke depan mempresentasikan, ya tidak apa-apa. Kita kasih kesempatan bagi yang memang mampu. Nah, seperti itu juga bisa sharing. Tuh. Nah, yang terakhir, prinsip pembelajaran ke-12. Dengan persiapan yang baik, siswa dapat mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri. Jadi dengan adanya persiapan yang baik, siswa itu bisa belajar secara mandiri gitu. Nah, di mana implikasinya memberi kesempatan bagi siswa memilih cara, waktu, dan sumber belajar yang akan digunakan. Nah, ini sebenarnya konsep ini pas banget untuk kita yang sedang sekarang belajar dari rumah karena ada pandemi seperti ini. Jadi dengan prinsip ini kita bisa benar-benar dieksploitasi lagi. Silahkan siswa mau belajarnya seperti apa, waktunya juga bebas. Mungkin mereka mau pagi, siang, sore, ataupun malam. Yang penting mungkin tujuannya pembelajaran tersebut yang kita kasihkan, tugaskan itu dapat diselesaikan oleh anak dan mungkin disetor ke kita selaku gurunya. Jadi ini memang benar-benar pas banget untuk kondisi saat ini. Mungkin sekian prinsip pembelajaran dari saya. Jadi belajar itu dan juga motivasi belajar itu sebenarnya suatu lingkaran yang sangat berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Di mana motivasi belajar dan belajar itu dibagi ke dalam 2 tahap. Di mana motivasi itu ada motivasi ekstrinsik dan juga ada intrinsik. Nah, intrinsik itu dimulai dari anak SMA sampai perguruan tinggi. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik itu dimulai dari anak TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi SMA itu masa peralihan dari motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Makanya mungkin untuk saya ya selaku guru SD, jadi benar-benar kita tuh harus selalu memotivasi anak. Jangan sampai kita bosan, mau anak itu perilakunya negatif, mau kayak bagaimanapun, mau malas, mau apa, kita harus selalu menyanjung dia. Tapi menyanjungnya bukan berarti menyanjung sikap negatifnya, tapi menyanjung supaya anak itu berubah dari yang negatif menjadi positif. Dari yang awalnya kurang memuaskan bisa menjadi memuaskan, seperti itu. Nah, jadi selain dari pihak guru juga motivasi itu butuh dari orang tua mereka masing-masing. Jadi jangan sampai anak tuh benar-benar diserahkan ke sekolah 100%, tapi juga harus ada pendampingan dari keluarganya, terutama untuk motivasinya. Karena memang anak TK, SD, SMP, dan SMA pun di awal-awal tuh mereka butuh motivasi dari luar. Nah, beda lagi ketika masa peralihan SMA menjelang ke universitas, apalagi yang sudah perguruan tinggi. Mereka tuh motivasi untuk belajar itu memang dari dalam diri mereka sendiri. Tidak usah mereka disuruh-suruh, karena mereka sudah ada keinginan, oh iya saya harus belajar, saya harus ini, harus itu. Itu memang sudah seperti itu. Nah, sedangkan untuk belajarnya, untuk TK, SD, SMP, SMA itu termasuk pedagogi. Nah, ketika SMA akhir-akhir dan perguruan tinggi, mereka bukan lagi pedagogik tapi andragogi. Mungkin seperti itu. Terakhir dari saya, terima kasih. Nah, mungkin untuk mengemas dari ke-12 prinsip yang tadi, saya akan memaparkan sedikit model pengembangan motivasi belajar. Kita singkat dengan ARCS, di mana A-nya itu atensi,
harus menarik perhatian, di mana harus itu baru, kemudian aneh atau unik, kemudian kontradiktif, dan juga kompleks. Tuh, kemudian R-nya itu relevan. Nah, relevan di sini harus sesuai kebutuhan dan kebermanfaatan baik bagi peserta didik maupun bagi kita selaku gurunya. Kemudian C-nya itu confidence, harus percaya diri. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa anak yang memang kurang percaya diri. Kemudian yang keempat adalah satisfaction atau kepuasan. Nah, di mana anak itu harus puas, dia bisa sampai juara, entah juara berapa yang mereka harapkan. Yang penting mereka harus puas. Jangan sampai anak cukup berpuas dengan yang penting aku sudah lulus lah, dapat ijazah. Ya, mungkin kepuasannya harus kita motivasi lagi supaya lebih ditingkatkan lagi tingkat kepuasannya. Sekian dari saya. Silakan kepada Ibu. Baik, terima kasih Ibu Emma yang sudah memaparkan tentang materi bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran yang menyenangkan untuk diberikan kepada siswa di kelas sehingga siswa itu merasa senang belajar dengan kita, tidak merasa bosan. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa poin, ada sampai 12 poin. Baik, sebelum nanti disimpulkan, saya akan membuka dulu untuk sesi pertama mungkin dengan 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya boleh melambaikan tangannya ataupun bisa di chat. Silakan yang mau bertanya. Mungkin Bu Asri, Pak Asep. Ada yang angkat tangan Ibu? Ada yang isi chat juga? Belum. Ini belum ada yang angkat tangan juga ya? Belum. Karena mungkin sudah paham Bu. Karena ini memang konsepnya apa ya? Sudah menjadi lalapan kita, bagi kita dari keguruan ya. Jadi dari mulai kita kuliah sudah mengenal konsep-konsep seperti ini berhubungan dengan teori-teori pembelajaran. Mungkin bukan pertanyaan Bu, silakan yang mau berbagi pengalaman, mungkin yang pernah menerapkan. Ya, silakan. Gitu aja Bu. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau sharing, berbagi pengalaman dengan presenter kita, silakan Bu, Bapak. Belum ada nampaknya Bu, di chat juga belum kelihatan. Oke deh, kalau sambil nunggu yang itu, saya sharing dia sedikit ya, mengenai motivasi. Ya, silakan Bu. Ini pengalaman saya ya. Jadi untuk motivasi itu memang benar-benar berpengaruh ya. Saya tuh anak terakhir, anak bungsu, orang tua saya memang guru juga, mama saya tuh guru SD. Nah, saya tuh lagi kecil tuh sekolah TK nggak sampai selesai, ijazah tuh memang karena nggak ada waktu yang ngantar dan jemput. Jadi memang benar-benar kalau bisa antar ya sekolah, kalau enggak ya enggak. Jadi akhirnya tidak lulus dan akhirnya jadi anak bawang. Nah, orang tua tuh mungkin karena ngerasa saya guru, udahlah anak biarin aja, tidak ada motivasi sedikit pun. Nah, ketika saya memang masuk SD, nah kelas 1, kelas 2 itu benar-benar masa pergolakan untuk belajar ya. Saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, padahal orang tua saya tuh guru. Nah, saya nggak ada, karena namanya anak SD ya, belum ada motivasi dari dalam diri, jadi cuek aja. Ya udah, saya mau gimana lagi. Nah, orang tua juga mungkin awalnya ngerasa mungkin biasa kali anak kelas 1 SD belum bisa baca, belum bisa nulis. Ranking pun ya bisa dibayangkan, ranking di akhir, bukan di awal tapi di akhir, benar-benar di ujung tanduk. Nah, seperti itu. Nah, ketika mungkin di kelas 2 akhir mau ke kelas 3, mungkin dari situlah orang tua mulai oh iya ya, berarti anak saya memang butuh motivasi. Akhirnya dimotivasi lah, kamu tuh mau kayak gimana, nggak malu apa di rapot gini. Nah, itu mulailah motivasi terus, ayo kita ikut les dan lain sebagainya. Nah, karena motivasi benar-benar jor-joran, akhirnya memang benar. Saya yang awalnya ranking di akhir 20 sekian, tiba-tiba kalau dulu catur bulan tuh bisa langsung melejit masuk ke 3 besar. Jadi motivasi itu ternyata memang benar-benar harus dilakukan. Jangan kita nganggap kita seorang guru
anak-anak kita juga pasti bakal pintar. Ternyata saya pun sama. Nah, berarti saya juga terkonsep dari situ bahwa sebenarnya anak-anak itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang malas, cuman perlu motivasi baik itu dari gurunya, dari keluarganya bahwa menanamkan ke diri anak itu bahwa Ya, anak itu Bu. harus Iya. belajar aktif gitu. Iya. Mungkin ada Mohon maaf, pertanyaan, Bu. silahkan. Iya. Bu Emma, Bu, iya. ada yang Ada. pertanyaan dari Bu Bu Emma, Rianti. ini ada Bu ada Rianti ya? pertanyaan dari Bu Rianti. Rianti. Bagaimana memetakan motivasi masing-masing anak yang berbeda-beda agar proses belajar yang menyenangkan itu bisa efektif? Oke. Gimana, Bu? Oke, kalau Untuk memetakan motivasi masing-masing anak yang mungkin iya. Oke. berbeda-beda secara kognitifnya berbeda-beda. Nah, Oke, iya. bisa efektif. Kalau Ya, Ibu silakan, Bu. Rianti kan Halo, Bu. mungkin Bu ya. Emma? Ya, halo Bu, Ya. terdengar? Oke, untuk Bu Rianti, kalau nggak salah Bu Rianti kan di TK ya. Mungkin hampir sama dengan saya. Saya juga kebetulan memegang kelas 1 ya. Iya, sekarang. Kelas 1 mungkin agak-agak sedikit sama ya. Pengalaman saya, kita harus memotivasinya dengan pertama kita melakukan survei terlebih dahulu. Nah, kita telah terlebih dahulu observasi anak itu selama seminggu itu seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, kan beda-beda. Ada anak yang gaya belajarnya verbal, ada yang visual. Nah, kita harus tebak dulu seperti apa. Nah, ketika sudah kita menebak, kita lihat dia itu gaya belajarnya yang pengen cepet dapat langsung penghargaan dari, oh iya kamu bagus, dapat bintang dan sebagainya. Apakah dia yang gaya belajar santai saja? Nah, karena beda-beda. Ada anak yang pintar tapi dia santai, ya nggak apa-apa dapat reward, yang penting saya mah selesai aja. Ada yang pengen cepat-cepat. Nah, jadi kita harus dari situ kita observasi per anak, lihat seperti apa. Nah, setelah kita tahu, nah kita lihat juga dari background keluarganya. Ibunya, apakah ibunya benar-benar perhatian terhadap tugas dan lain sebagainya. Kita bisa dilihat dari PR-nya. Bagaimana ketika kita ataupun kita sharing. Iya. Ada suaranya nih. Ya. Oke, apakah kita sharing juga di Halo, Bu. Halo, Bu. Ya. Ataupun kita sharing ketika di grup dengan orang tuanya, bagaimana orang Ya, tuanya silakan, Bu. merespon atau tidak dengan kita. Kalau dia merespon, berarti orang tuanya juga ada motivasi, bisa diajak kerjasama. Nah, setelah ada itu, barulah kita buat mind map-nya atau semacam peta. Berarti kategori anak itu ada yang masuk kategori yang low, yang santai-santai saja, atau yang standar, ataupun yang cepat. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi kepada yang tadi, prinsip pembelajaran yang tadi, bahwa ketika yang cepat itu bisa dijadikan tutor teman sebaya, tapi dengan catatan kita ajarkan jangan kamu melabeli anak yang kategori C itu malas ataupun bodoh. Karena kadang-kadang anak tuh mereka dengan sendirinya, kamu mah lama banget sih, kamu gini. Nah, kayak gitu kalau anak-anak kecil ya. Kita jangan sampai melabeli seperti itu. Kita tanamkan, yuk bantu ibu yuk, bantu teman-teman kalian yang kurang, seperti itu. Nah, biasanya dengan anak dibantu temannya, apalagi itu teman mainnya. Halo, Bu Emma. Ya. Halo, Bu. Oke. Sudah terdengar? Halo. Iya. Halo, sudah terdengar, Bu? Iya. Halo, sudah terdengar suaranya? Iya. Ya, silakan. Jadi sudah silakan. Sudah, Bu. Sudah, lanjut. Dengan kita mengkategorikan ada kelompok A, B, dan C, nah kita bisa menyiasati dari situ. Jadi kita lakukan observasi terlebih dahulu. Pertama, Bu. Yang kedua, kita kelompokkan di kategori di yang cepat, sedang, ataupun yang rendah. Nah, kita tetap memantau masuk ke 3 kelompok tersebut, tapi kita bantu juga mengarahkan ke kelompok yang A yang cepat itu masuk ke yang C, seperti itu, Bu. Cukupkah, Bu Rianti? Apa kurang? Silakan. Dikembalikan dulu, Bu. Ya. Bagaimana Ibu Rianti? Sudah cukup atau mungkin ada mau ditambahkan, mau sharing? Silakan Bu Rianti. Jelas tuh katanya, Bu. Oke, jelas ya. Jadi tadi sudah terjawab ya, Bu ya. Harus diobservasi, harus dikelompokkan terlebih dahulu untuk bisa memetakan anak itu dengan potensi yang berbeda-beda.
Iya, mungkin ada yang mau bertanya. Ibu ya, boleh Pak menggerakkan Asep, tangannya silakan atau tuh Pak boleh Asep. di kolom chat. Pak Ya, Asep, silakan. silakan Pak Oke, Asep, silakan. cek cek cek, sudah jelas Bu Ya, Ya, suaranya? ya sudah silakan. Pak. Ya, Oke, baik, terima kasih Bu Emma yang sudah memaparkan materi dengan jelas. Berbicara masalah pembelajaran yang menyenangkan, saya ingat, jadi ingat ada yang namanya quantum teaching, yang dimana dalam quantum teaching itu di dalam kelas siswa ketika dalam pembelajaran siswa bisa sambil didengarkan dengan lagu-lagu yang relatif siswa lebih baik, tapi dengan catatan lagu yang terdengar di kelas tersebut tidak dominan terhadap proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu, apakah apakah proses quantum learning tersebut dengan memutarkan musik ketika pembelajaran, apakah masih relevan pada pembelajaran saat ini atau seperti apa? Itu Bu. Terima kasih Bu ya, Emma terima atas kasih Pak waktunya. Asep. Silahkan Bu Emma untuk langsung dijawab pertanyaan dari Pak Asep. Relevansi tentang quantum teaching pada proses pembelajaran. Oke. Ya, Sebenarnya menurut saya masih model pembelajaran apapun masih masih relevan. Gimana kita mengolesnya gitu. Jadi karena semuanya juga misal gini, alatnya itu bagus, tapi kita sebagai pendidiknya tidak bisa menggunakannya, tetap aja akhirnya efeknya tidak bagus. Jadi semuanya balik lagi ke kita sebagai pendidiknya harus bisa menggunakan alat bantu tersebut supaya menjadi sesuatu yang positif di kelas kita. Seperti itu, Pak. Cukup, Pak? Ya, terima kasih. Berarti ya. dengan demikian prinsip tersebut berarti masih relevan ya Bu ya Iya, Pak. untuk diterapkan. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Emma. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Asep. Oke, selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Oke, ataupun berbagi aja Bu, nggak usah pertanyaan, nggak Oh apa-apa. iya boleh, Kita kan di boleh Bogornya, sharing, silakan boleh bertanya. dari mulai ada yang dari TK, kita Ini SD baru juga sampai Bapak, ada. iya, Ya. Silahkan. iya. Atau Ibu moderator juga mau berbagi Bu, nggak apa-apa, silahkan. Oke, ya kalau mungkin sedikit berbagi betul ya Bu ya, ketika memang untuk membuat pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan untuk siswa, betul kita harus menggunakan berbagai macam metode dan model pembelajaran. Jadi tidak monoton itu saja gitu ya. Kalau monoton memang jadinya siswa itu relatif bosan dan akhirnya memang berpengaruh kepada hasil untuk hasil di kognitifnya, baik itu nanti juga di psikomotoriknya. Jadi saya setuju sekali ketika tadi Ibu Emma memaparkan bahwa dalam prinsip pembelajaran itu salah satu harus bagaimana guru itu harus punya strategi dalam model pembelajaran yang berbeda-beda untuk menyampaikan kepada siswanya. Dan itu memang saya rasakan di kelas seperti itu, Bu. Jadi akhirnya siswa itu lebih cepat untuk menerima materi yang kita sampaikan dibandingkan kalau kita hanya memberikan metodenya itu lagi, apalagi kalau metode ceramah. Waduh, itu sepertinya sudah sangat ketinggalan gitu ya Bu ya. Walaupun memang metode ceramah itu harus di awal-awal saja sekitar 10 menit, nanti ke seterusnya ya kita combine dengan metode dan model pembelajaran yang lain. Itu saja sih Bu. Oke. Silakan host kita deh kasih pengalaman. Ibu kan sebagai di MAN seperti apa? Nah, kalau Bapak kan Ya. di SMA, boleh Pak? Terima kasih Bu Emma dengan Iya, betul. Ya. Kalau di SMA memang karena perkembangan psikologis serta usia ya Bu ya, SMA.
sebetulnya dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK itu memang masing-masing Iya, punya Pak, silakan kelebihan dan dilanjut, Pak. kekurangan. Ya, ada. Loh, Mak? Ya, ada. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan yang pasti untuk tingkat SMA sebetulnya untuk pembelajaran tidak sesulit SD maupun MI termasuk di TK. Karena mereka kan secara usia dan psikologi ini mereka sudah memahami. Jadi memang di saya mereka lebih cenderung terutama di pelajaran saya ya PAI. Karena para siswa mereka lebih senang tuh membuat makalah, kemudian mereka buat proyek, bahkan mereka kemarin terakhir saya mereka itu praktikum langsung beli kambing, saya ajarkan terlebih dahulu, kemudian di tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya mereka yang menyembelih, mereka juga yang membagikan, mereka juga yang motor dan sebagainya. Ini pembelajaran langsung yang menurut saya sangat baik. Masuk yang kita galakkan hari ini adalah harian bagi mereka, bagaimana mengajarkan mereka bisa beramal. Masuk apa yang disampaikan Pak Asep tadi mengenai learning dan teaching, saya pikir masih relevan lah Pak. Tinggal kita menyesuaikan dengan situasi kondisi di sekolah masing-masing. Yang pasti di sekolah kami memang berbasis pondok pesantren, alhamdulillah. Ini juga para siswanya bisa menyesuaikan dengan situasi setempat dan insya Allah mudah-mudahan mereka bisa baik-baik saja dan proses pembelajarannya pun kalau penilaian saya untuk tingkat SMA tidak terlalu sulit karena memang mereka bisa kita ajak diskusi dan sebagainya. Bahkan hari ini itu mereka kegiatan PTS maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya ini kita berbasis online. Kita menggunakan Google Form, termasuk di dalamnya adalah Google Classroom. Ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar walaupun memang ada kendala-kendala yang pokok, biasanya kendala itu adalah kuota. Nah, itu paling jadi masalah kita dan handphone yang tidak support. Barangkali sebagai gambaran itu saja Bu Rator dan presenter bagi pengalaman saja yang mudah-mudahan kita bisa saling berbagi, bisa memberikan saling masukan kepada kawan-kawan baik di Kabupaten Bogor maupun di kabupaten lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamzah. Sepertinya ini sudah tidak ada yang mau sharing lagi. Ini sudah tidak ada yang sudah cukup sepertinya, Bu Emma. Bagaimana kita simpulkan saja ya Bu? Oke Bu, terima kasih. Ya. Jadi mungkin kesimpulannya dari ke-12 prinsip pembelajaran serta motivasi ya, semuanya bisa kita terapkan, di mana guru sebagai tonggaknya, di mana guru bisa membuat sebuah pembelajaran menjadi menyenangkan dan membuat siswa bisa mencapai tujuan pembelajarannya, asalkan guru bisa bertindak sesuai dengan posisinya, melihat karakter siswa dan juga menerapkan metode, model, dan media pembelajaran apa yang tepat sesuai dengan materi dan juga siswa tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan Bapak Host. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu Emma tadi sudah memaparkan dan sudah menyimpulkan tentang bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran yang menyenangkan yang bisa kita banyak kita ambil ilmunya, manfaatnya untuk bisa kita terapkan di kelas nanti. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hamzah sebagai host. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada presenter kita Bu Emma yang sudah menjelaskan, memaparkan materi sangat baik. Dia sudah juga memberikan jawaban. Terima kasih juga kepada moderator yang sudah mendampingi presenter pada malam hari ini. Kami atas nama tim pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang pertama kepada instruktur, pada para partisipan, kepada para audiens yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan presenter tadi bermanfaat dan bisa saling berbagi, saling sharing
untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita, keilmuan kita, wawasan dan sebagainya untuk menjadi guru dan menjadi yang lebih baik. Dari saya barangkali cukup sekian. Bu Nur bagaimana Pak? Saya tutup dulu baru nanti dialog yang lain Bu Nur. Ya boleh Pak. Ya, baik saya tutup dulu dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.